Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari saudara-saudari, Bapak Ibu, teman-teman muda dan suster yang terkasih, mengawal Ekaristi pagi hari ini kita hening, kita mohon pengampunan atas segala dosa, kerapuhan, dan dosa yang akhirnya membutakan, melumpuhkan hati kita. Kita mohon kerahimannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah memenuhi kehausan kami akan kedamaian melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga pada masa pertobatan ini, Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan dosa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan
dan bermuara di laut asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru saja sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang. Ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Ada yang menarik dalam ungkapan awal di bacaan Injil hari ini, percakapan antara Yesus dan orang yang lumpuh hampir 40 tahun tadi. Yesus berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Tetapi jawaban dari orang yang lumpuh itu bukannya mau atau tidak, tetapi malah menyalahkan keadaan. Yesus tanya mau sembuh enggak? Orang yang ditanya malah jawab, ya enggak ada orang yang bantu aku ketika airnya sudah goncang. Artinya saudara-saudari ini sangat sederhana, ada mentalitas di sekitar kita, mentalitas sebagai korban. Juga yang kedua ada mentalitas sebagai pemenang atau orang yang mau bangkit dari kekalahan. Orang yang lumpuh tadi ini adalah mentalitas korban, orang yang selalu merasa kalah dan gak ada yang membantu. Ia merasa bahwa seperti orang-orang hari ini yang merasa bahwa keadaanlah yang membuat dia seperti sekarang ini. Ada orang-orang yang merasa bahwa dia begini karena keadaan, ada nilai saya jelek karena dosennya tidak suportif, ada IP saya rendah karena sistem kampusnya tidak jelas. Karena saya begini, karena keluarga saya gagal karena orang lain gak ngasih kesempatan dan seterusnya. Ini adalah mentalitas korban dan hari ini Yesus mengguncang mentalitas korban yang barangkali ada pada saya, ada pada kita semua. Yesus mengguncang mentalitas korban ini karena mentalitas korban selalu punya alasan untuk menyalahkan orang, selalu punya alasan untuk menyalahkan keadaan, selalu punya cerita mengapa hidupnya tidak pernah berubah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hari ini mengundang kita untuk memperingatkan bahwa seringkali yang melumpuhkan kita bukanlah masalah, bukanlah keadaan, tetapi cara kita memandang keadaan dan masalah itu. Masalah terbesar itu bukan penderitaan kita, tetapi mentalitas korban yang kadang ada pada diri kita. Maka mari kita mohon rahmat Allah, saudara-saudari, supaya yang Yesus katakan kepada orang yang lumpuh tadi, bangkitlah, bangunlah, dan berjalanlah juga ada pada diri kita, sehingga kita bisa sungguh-sungguh bangkit dari situasi yang barangkali sulit, tetapi kita mau juga bangkit dari mentalitas korban menjadi mentalitas pemenang. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah persembahan kami ini, dan perkenankan kami pula ikut serta dalam sukacita Putramu yang merupakan rejeki pembawa kesegaran hidup bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepatutnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka ambil bagian dalam ibadat suci dan juga karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai kepada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami memadahkan kemuliaan bagi-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Kau
membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Aku dibaringkan di padang rumput yang hijau dan diantar ke sumber yang segar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, dalam perjamuan kudus ini Engkau membangkitkan harapan bagi orang-orang yang lemah dan sakit. Maka berilah kami kesehatan dan kebebasan dari dosa, agar kami dapat hidup sebagai putra dan putrimu yang terkasih, sampai Kau persatukan dengan para kudusmu di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, kita sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan, dan seluruh aktivitas perjalanan hidup hari ini diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.